Wah wah wah, benar-benar di luar dugaan. Di tengah-tengah carut-marut ASEAN All Stars, Timnas Indonesia ternyata dikabarkan dapat keuntungan besar. Kira-kira keuntungan seperti apa itu? Ini informasi mengejutkannya. Nah ini nih, FIFA dikabarkan restui Ciro Alves gabung Timnas Indonesia. Apakah siap untuk bermain melawan Cina? Begini info mengejutkannya. Wah wah wah, baru saja bergabung. Joy Bluepes tiba-tiba bongkar karakter Patrick Kluivert. Ini dia karakter asli Patrick Kluivert yang pasti bikin kalian terkejut saat mendengarnya. Nah ini nih, Vietnam dibuat ketar-ketir. Timnas Indonesia bakal kedatangan pemain kelas kakap. Kira-kira siapa pemain yang dimaksud Vietnam? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Ciro Alves eligible untuk bela Timnas Indonesia. Siapa sangka sebuah kabar mengejutkan baru saja menggemparkan dunia sepak bola nasional. FIFA secara resmi memberikan izin bagi Ciro Alves, bintang Persib Bandung, untuk membela Timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi. Padahal sebelumnya banyak yang mengira perjalanan Ciro di Indonesia akan berakhir biasa-biasa saja usai ia berpamitan dari Persib. Namun faktanya justru sebaliknya, Ciro Alves kini berpotensi menjadi senjata baru bagi skuad Garuda. Kisah ini terasa seperti mimpi. Bayangkan pemain asing yang sudah menjadi mesin gol dan assist di Liga 1 sejak tahun 2019 kini akhirnya bisa membela Merah Putih di kancah internasional. Ciro yang sempat membela Persikabo dan kemudian bersinar bersama Persib memenuhi semua syarat FIFA. Ia telah bermain di Indonesia selama lebih dari 5 tahun berturut-turut sejak usia 18 tahun tanpa pernah meninggalkan tanah air tercinta ini. Apalagi performa Ciro di Liga 1 musim ini benar-benar menggila. Ia menjadi salah satu penyerang paling produktif, bahkan turut mengantarkan Persib bertengger kokoh di puncak klasemen, hanya selangkah lagi mengunci gelar juara. Dari 106 pertandingan bersama Persib, Ciro mengoleksi 35 gol dan 35 assist, sebuah catatan luar biasa yang tentu membuat banyak fans Garuda bersemangat menyambutnya. Yang membuat cerita ini makin dramatis, Ciro sempat mengungkapkan rasa cintanya terhadap Indonesia. Dalam sebuah wawancara pada tahun 2024, ia berkata bahwa Indonesia sudah seperti rumah kedua baginya dan keluarganya. Bahkan saat itu ia sempat menyebut naturalisasi adalah sebuah mimpi meski belum menjadi prioritas. Dan kini mimpi itu perlahan menjadi nyata. Tentu saja keputusan FIFA ini memicu berbagai reaksi. Ada yang antusias melihat betapa besar potensi Ciro untuk memperkuat lini serang Timnas Indonesia yang memang butuh amunisi baru. Namun ada juga yang bertanya-tanya apakah naturalisasi ini akan menggeser peluang pemain lokal? Apakah langkah ini akan benar-benar membawa dampak positif untuk prestasi Indonesia di level internasional? Apapun itu, satu hal yang pasti, keputusan ini benar-benar di luar dugaan. Tidak ada yang menyangka Ciro Alves yang awalnya hanya datang untuk bermain di Liga 1, kini berpeluang menjadi bagian dari perjalanan besar Timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah Ciro Alves adalah sosok yang tepat untuk memperkuat Timnas kita? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Timnas Indonesia untung besar di ASEAN All Stars. Siapa yang menyangka? Saat laga ASEAN All Stars melawan Manchester United di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, 28 Mei 2025, penuh dengan drama dan carut-marut. Timnas Indonesia justru keluar sebagai pihak yang paling diuntungkan. Seperti yang kita tahu, laga ini digelar hanya beberapa hari sebelum FIFA Matchday Juni 2025, di mana Timnas Indonesia bersiap menghadapi dua laga penting melawan Cina dan Jepang.
Dengan jadwal yang begitu mepet, banyak kekhawatiran bahwa pemain-pemain kunci Garuda seperti Jay Itzes, Ole Romani, hingga Tom Hai akan dicomot AFF untuk membela ASEAN All-Stars. Namun benar-benar di luar dugaan, AFF tidak memanggil nama-nama besar tersebut. Yang dipilih justru Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari, dua pemain yang bahkan tidak masuk bench saat melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Ini tentu menjadi kabar melegakan. Bahkan drama semakin seru ketika Ferrari yang sudah dipanggil pun akhirnya tidak diizinkan klubnya untuk membela ASEAN All-Stars. Luar biasa bukan? Timnas Indonesia akhirnya bisa fokus penuh membangun kekuatan utamanya tanpa gangguan, sementara negara lain seperti Vietnam malah harus merelakan 3 bintang intinya bergabung ke ASEAN All-Stars. Tidak berhenti sampai di situ, Malaysia pun menolak mengirim 2 pemain bintang mereka, Sergio Aguero dan Dominic Tan. Dengan demikian, hanya Vietnam yang benar-benar kehilangan kekuatan besar mereka demi laga eksibisi ini. Banyak yang menilai ini seperti skenario sempurna untuk Indonesia, tidak kehilangan pemain kunci, pemusatan latihan tetap berjalan lancar, dan persiapan melawan Cina dan Jepang tetap maksimal. Padahal di sisi lain, gelaran ASEAN All-Stars malah membuat timnas Vietnam dirugikan karena persiapan mereka menjadi kacau. Ini menjadi bukti bahwa kadang di tengah kekacauan besar ada peluang emas yang bisa dimanfaatkan. Dan kali ini timnas Indonesia bermain sangat cerdas. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan untuk tidak mengirim pemain andalan ini adalah langkah yang tepat? Atau justru ada yang merasa timnas Indonesia seharusnya tetap mengirimkan perwakilan terbaiknya demi menjaga nama ASEAN di hadapan Manchester United? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dapat izin FIFA, Pascal Struijk berubah pikiran soal timnas Indonesia. Kabar mengejutkan kembali datang untuk sepak bola nasional. FIFA resmi memberi lampu hijau bagi bek tengah keturunan Indonesia, Pascal Struijk, untuk bisa membela timnas Indonesia. Sungguh benar-benar di luar dugaan. Di tengah upaya keras PSSI membangun kekuatan Garuda, restu FIFA untuk Struijk menjadi berkah besar, tinggal menunggu langkah selanjutnya, proses naturalisasi. Semua bermula dari momen tak terduga saat pertandingan Leeds United melawan Oxford United 18 April 2025 lalu. Di tribun penonton, kamera menangkap pemandangan unik Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, duduk sangat dekat dengan Pascal Struijk. Kehadiran Kluivert awalnya disebut untuk memantau Ole Romani dan bertemu Marcelino Ferdinand. Namun kehadiran Pascal di dekatnya sontak memancing spekulasi liar, mungkinkah Kluivert juga sedang mendekati sang bek tangguh ini? Sebagai informasi, Pascal Struijk yang kini berusia 25 tahun, lahir dan besar di Belanda, namun memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Surabaya. Ini membuatnya memenuhi syarat FIFA untuk membela Indonesia, karena dia belum pernah membela timnas Belanda di level senior, hanya tampil untuk tim U17. Namun, proses naturalisasi tetap harus dilalui. Kini semua bergantung pada dua pihak, PSSI yang harus bergerak cepat dan keputusan pribadi Pascal Struijk. Pasalnya, pada tahun 2022 lalu, Struijk pernah mengatakan dengan tegas bahwa pilihannya adalah timnas Belanda. Meski begitu, hingga kini pelatih Belanda, Ronald Koeman, belum pernah memanggilnya. Momen bertemu langsung dengan Patrick Kluivert bisa jadi menjadi titik balik. Dengan kesempatan bermain lebih besar bersama Indonesia, ketimbang menunggu tanpa kepastian di Belanda, mungkinkah Struijk mulai mempertimbangkan ulang masa depannya? Andai Struijk bersedia dinaturalisasi, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan kekuatan luar biasa. Nilai pasarnya yang mencapai 16 juta euro, dalam kurung sekitar 278 miliar rupiah, menurut Transfermarkt membuatnya bakal jadi pemain termahal di skuad Garuda, mengalahkan Mads Hilgers yang kini bernilai 7 juta euro. Tentu saja, kehadiran Pascal Struijk akan memperkokoh lini pertahanan timnas, sekaligus menjadi sinyal bahwa Indonesia kini makin serius bersaing di level Asia bahkan dunia. Nah, bagaimana menurut kalian? Kalau Pascal Struijk jadi dinaturalisasi, apakah ini langkah tepat untuk memperkuat Garuda? Atau kalian punya pendapat lain? Tulis opini kalian di kolom komentar ya.
Karakter Patrick Kluivert dibocorkan Joy Pelupesi. Tidak ada yang menyangka dua pemain timnas Indonesia, Joy Pelupes dan Tom Haye, tiba-tiba buka suara belak-belakan soal karakter sang pelatih anyar, Patrick Kluivert. Apa yang mereka ungkapkan benar-benar di luar dugaan banyak orang. Sejak resmi diperkenalkan pada 12 Januari 2025 sebagai pengganti Shin Tae-yong, publik masih bertanya-tanya seperti apa sosok asli Kluivert, legenda sepak bola Belanda yang kini menukangi Garuda. Kini jawaban itu akhirnya terungkap langsung dari para pemain yang merasakan sentuhan tangannya. Joy Pelupesi, yang baru saja menjalani debut bersama Timnas Indonesia pada 25 Maret 2025 lalu. Dengan berani mengungkapkan bahwa Patrick Kluivert adalah sosok yang sangat rendah hati dan dekat dengan pemain. Ia menyebut bahwa dari dulu sampai sekarang, karakter Kluivert tidak pernah berubah. Dia benar-benar rendah hati. Selalu dekat dengan pemain, pria baik, dan dia pelatih besar tentunya, ujar Joy saat berbicara di kanal YouTube The Highway. Joy bahkan mengaku tidak bisa menemukan satupun hal negatif tentang sang pelatih. Padahal ia sudah mengenal Kluivert sejak lama saat mereka sama-sama berada di Jong Twente. Ini membuktikan bahwa kesan baik itu bukan sekadar basa-basi semata. Tidak hanya Joy, Tom Haye pun turut memperkuat pernyataan tersebut. Tom, yang sempat merasakan era Shin Tae-yong dan kini berlatih di bawah arahan Kluivert, mengungkap bahwa sang pelatih sangat perhatian. Salah satu momen yang paling diingat adalah setelah laga kemenangan atas Bahrain. Menurut Tom, saat itu Kluivert tidak hanya mengumpulkan para pemain untuk memberikan semangat, tapi juga mengirimkan pesan pribadi ke grup untuk berterima kasih dan memastikan jika ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan. Semua pemain bebas menghubunginya. Sungguh sikap yang sangat langka dari pelatih berkaliber dunia. Lebih lanjut, Tom Haye menegaskan bahwa Kluivert selalu menekankan rasa kebersamaan di dalam tim. Baginya, Kluivert bukan hanya pelatih, melainkan bagian dari perjuangan mereka untuk mengukir sejarah bersama di Piala Dunia 2026. Melihat bagaimana kedua pemain ini menggambarkan karakter Kluivert yang begitu merakyat dan suportif, rasanya optimisme untuk masa depan Timnas Indonesia makin membara. Seorang pelatih hebat bukan hanya soal taktik, tapi juga soal membangun chemistry dan rasa saling percaya, dan Kluivert tampaknya memahami itu semua dengan sangat baik. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah dengan karakter sebaik ini Patrick Kluivert bisa membawa Timnas Indonesia berbicara banyak di pentas dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita diskusi bareng di sini. Media Vietnam dibuat panik, Timnas Indonesia bakal kedatangan pemain kelas kakap. Benar-benar di luar dugaan, langkah Timnas Indonesia dalam mempersiapkan skuad untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 sukses membuat media Vietnam panik. Media ternama Vietnam Soha.vn sampai mengulas khusus tentang ancaman besar yang kini datang dari Garuda. Mereka menduga bahwa Indonesia diam-diam tengah menyiapkan amunisi baru yang bakal membuat Cina dan bahkan Vietnam sendiri kerepotan dalam waktu dekat. Meski Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menegaskan bahwa tidak ada rencana naturalisasi pemain keturunan dalam waktu dekat, media Vietnam tetap mencium aroma kejutan besar dari tanah air. Mereka meyakini bahwa PSSI tengah bergerak senyap untuk menaturalisasi 3 nama besar, Pascal Struij, Miliano Jonathans, dan Tristan Gooijer. 3 pemain ini disebut-sebut bisa memberikan loncatan kekuatan yang signifikan untuk Indonesia, sesuatu yang bahkan membuat media luar mulai merasa gelisah. Tidak main-main Soha. Dalam laporannya menyebutkan bahwa kehadiran 3 pemain tersebut akan membuat Timnas Cina ketar-ketir saat menghadapi Indonesia pada laga krusial 5 Juni 2025 mendatang. Bukan hanya Cina, Timnas Vietnam pun disebut bakal menghadapi masalah besar jika suatu saat harus bertemu Indonesia di ajang seperti SEA Games atau Piala AFF. Media Vietnam bahkan secara gamblang menyatakan bahwa Indonesia punya jurus baru yang bikin Vietnam dan Cina kerepotan. Lebih lanjut, Soha.vn menilai bahwa PSSI benar-benar serius menggarap proyek ambisius ini demi satu tujuan besar, meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026.
Dengan potensi tambahan pemain naturalisasi berkualitas Eropa, kekuatan timnas Indonesia disebut bisa melonjak drastis. Tak heran jika media Vietnam mulai merasa was-was karena perubahan ini bisa mengubah peta persaingan sepak bola Asia Tenggara ke depan. Apa yang dilakukan Indonesia ini membuktikan bahwa kerja keras dan strategi jangka panjang memang mulai membuahkan hasil. Dari yang dulunya dianggap remeh, kini Indonesia justru menjadi negara yang diperhitungkan bahkan ditakuti. Sungguh sebuah perkembangan yang benar-benar di luar dugaan banyak pihak, termasuk media-media asing. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah naturalisasi ini langkah yang tepat untuk mendongkrak prestasi timnas Indonesia? Atau seharusnya kita lebih fokus mengembangkan pemain lokal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita seru-seruan bareng. Joy Bluepes bongkar alasan bisa hafal lagu Indonesia Raya. Momen debut Joy Bluepes bersama timnas Indonesia pada 25 Maret lalu di Stadion Utama Gelora Bung Karno benar-benar membekas di hati para pecinta sepak bola tanah air. Bukan hanya karena penampilannya yang solid di lapangan saat menghadapi timnas Bahrain, tetapi ada satu hal lain yang membuat banyak orang terharu, kemampuannya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan penuh penghayatan. Bayangkan pemain yang baru saja bergabung ini, begitu dalam menjiwai setiap bait lagu Indonesia Raya seolah-olah ia sudah lama menjadi bagian dari negeri ini. Yang lebih mengharukan lagi, Joy Bluepes mengungkapkan bahwa ia belajar menyanyikan Indonesia Raya bukan karena paksaan, bukan karena kewajiban, melainkan karena kesadarannya sendiri. Ia dengan penuh semangat mencari lagu Indonesia Raya di YouTube dan berlatih keras di rumahnya. Ia tahu bahwa menjadi bagian dari timnas Indonesia bukan hanya soal bertanding di lapangan, tapi juga soal menghormati dan mencintai lambang-lambang negara, termasuk lagu kebangsaan kita. Saya mencari di YouTube dan berlatih keras di rumah, kata Joy dengan sederhana, namun sungguh membuat hati banyak orang bergetar. Joy Bluepes yang kini berusia 31 tahun memang bergabung dengan timnas Indonesia di usia yang tidak muda lagi. Namun semangat dan rasa bangganya jelas terpancar. Ia menyadari bahwa tidak banyak pemain yang di usia kepala tiga masih bisa mencicipi pengalaman menjadi pemain internasional, dan ia menjalani semua itu dengan penuh rasa syukur. Bukan hanya mengisi kekosongan di lini tengah timnas, Joy membawa ketenangan, kedewasaan, dan sebuah contoh nyata tentang bagaimana seharusnya mencintai negara ini. Ketika melihat Joy dengan penuh semangat menyanyikan Indonesia Raya, banyak dari kita yang merasa malu. Kadang kita yang lahir dan besar di Indonesia justru belum tentu bisa menghafal lagu kebangsaan dengan sempurna, apalagi menghayatinya sekuat itu. Apa yang dilakukan Joy seharusnya menjadi tamparan halus bagi kita semua bahwa mencintai tanah air tidak cukup hanya diucapkan, tapi harus diwujudkan dengan tindakan nyata, sekecil apapun itu. Sungguh, kisah Joy Bluepes ini bukan hanya soal sepak bola, tapi tentang rasa cinta dan penghormatan pada tanah air. Bagaimana menurut kalian? Apakah kisah Joy ini membuat kalian merasa terinspirasi untuk lebih mencintai Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita berbagi rasa bangga bersama. FAM dan AFF salah besar rencanakan ASEAN All Stars. Ketika FAM dan AFF memutuskan membuat pertandingan ASEAN All Stars melawan Manchester United, banyak yang awalnya mengira ini akan menjadi pesta besar sepak bola Asia Tenggara. Tapi kenyataannya keputusan ini malah menuai banyak kritikan, terutama dari fans Indonesia. Alih-alih menarik perhatian dan antusiasme, justru banyak fans Garuda merasa kecewa dan bahkan mempertanyakan arah tujuan pertandingan ini. Fans Indonesia yang merupakan pasar terbesar sepak bola Asia Tenggara justru menunjukkan sikap dingin. Kenapa? Karena fokus utama mereka saat ini bukanlah laga eksibisi melawan Manchester United, melainkan bagaimana timnas Indonesia bisa melangkah ke Piala Dunia 2026. PSSI dengan tegas memprioritaskan kualifikasi Piala Dunia ketimbang sekadar tampil di laga persahabatan yang sifatnya hanya hiburan. Hasilnya, nama-nama besar seperti Jay Itzas, Jordi Amat, Rafael Struijk, Saina Patinama, dan lainnya tidak dikirim ke ASEAN All Stars. Hanya Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari yang dipilih, itu pun dari lini belakang,
bukan dari para pemain bintang yang biasa mengundang perhatian. Keputusan ini sangat masuk akal. Bayangkan saja mengorbankan pemain inti demi pertandingan persahabatan yang tak punya dampak kompetitif jelas bukan langkah cerdas. Fans Indonesia pun paham akan hal ini. Mereka sadar jalan ke Piala Dunia jauh lebih berharga daripada sekadar menang lawan Manchester United dalam laga eksibisi. Inilah bukti bahwa industri sepak bola Indonesia telah naik kelas. Fans kita tidak lagi mudah terbuai oleh nama besar klub Eropa. Mereka tahu yang terpenting saat ini adalah memperjuangkan mimpi besar tampil di panggung Piala Dunia. Di sisi lain, FAM dan AFF terlihat keliru membaca situasi. Mereka terlalu berharap pada euforia fans tanpa mempertimbangkan momentum nasional di masing-masing negara. Tanpa keterlibatan pemain top Indonesia, ASEAN All Stars kehilangan daya tariknya. Stadion yang kosong, atmosfer yang hambar, dan engagement digital yang minim sudah menjadi ancaman nyata. Ini seharusnya jadi pelajaran besar. Kalau ASEAN All Stars ingin benar-benar sukses di masa depan, harus ada rencana yang matang. Libatkan semua federasi secara serius, buat sistem kompensasi yang adil, dan yang paling penting, sentuh emosi para supporter. Tanpa itu ASEAN All Stars hanya akan jadi parade kosong tanpa makna. Buat kamu, bagaimana pendapatmu? Apakah kamu setuju kalau FAM dan AFF salah besar? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. AFF tak sepakat dekat dengan PSSI. Di tengah riuh carut-marutnya laga ASEAN All Stars melawan Manchester United yang sempat jadi sorotan, tiba-tiba muncul kabar lain yang tak kalah mengejutkan. Di balik layar, ternyata ada ketidakcocokan baru antara PSSI dan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara dalam kurung AFF. Dan kali ini persoalannya bukan soal laga persahabatan atau turnamen pria, melainkan tentang sepak bola wanita. Indonesia yang sebelumnya digadang-gadang bakal menjadi tuan rumah ASEAN Women's Championship 2025 dipastikan batal menyelenggarakan event prestisius tersebut. Sebuah keputusan yang benar-benar di luar dugaan mengingat Indonesia sebenarnya sudah sangat siap menjadi tuan rumah. Masalah utamanya, penjadwalan. PSSI awalnya mengusulkan agar turnamen digelar pada bulan Juni 2025. Namun usulan itu berbenturan dengan agenda AFF secara keseluruhan. Upaya kedua pun dilakukan, di mana PSSI menawarkan alternatif agar turnamen digelar lebih awal, yaitu pada bulan Mei. Demi menghindari tabrakan jadwal dengan turnamen AFF U16 Putra yang juga berlangsung pada bulan Agustus. Sayangnya, tawaran tersebut ditolak oleh AFF. Akhirnya, PSSI memilih untuk mundur daripada harus mengorbankan banyak agenda penting lainnya. Akibat ketidaksepakatan ini, hak tuan rumah ASEAN Women's Championship 2025 resmi dialihkan ke Vietnam. Turnamen akan berlangsung di Stadion Lach Tray, Haiphong, Hanoi pada tanggal 6 hingga 19 Agustus 2025. 8 tim nasional akan berpartisipasi termasuk Indonesia yang tetap hadir sebagai peserta bersama Vietnam, Filipina, Thailand, Myanmar, Singapura, Kamboja, dan Australia. Tentu saja, keputusan ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Bagaimana bisa ketidakcocokan soal jadwal berujung pada hilangnya kesempatan emas menjadi tuan rumah? Kenapa AFF tidak mau sedikit fleksibel, sementara Indonesia sudah menunjukkan niat baik untuk menyesuaikan diri? Di satu sisi, kita memang harus menghargai keputusan PSSI yang memilih fokus terhadap agenda yang lebih besar dan menghindari bentrokan jadwal. Namun di sisi lain, kehilangan status tuan rumah turnamen besar seperti ini jelas merupakan pukulan bagi sepak bola wanita Indonesia yang tengah berkembang. Nah, menurut kamu siapa yang sebenarnya lebih bertanggung jawab dalam kasus ini? Apakah PSSI sudah mengambil keputusan yang tepat atau seharusnya tetap berjuang agar Indonesia tetap jadi tuan rumah? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.